Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Baru beberapa langkah, Nathan meraih ujung tangannya. Mau kemana? Tanya Nathan. Kali ini wajah Nathan sepertinya mulai melunak. Mau jemput pacar, jawab Mika dengan ketus. Gak perlu dijemput, mau jemput pacar yang mana lagi? Ucap Nathan dengan senyum yang dipaksakan. Nathan langsung mendekap Mika dalam pelukan. Ia menenggelamkan tubuh Mika dalam dekapannya. Andai tidak ada kata palsu dalam hubungan keduanya, mungkin semua akan jadi lebih sempurna. Nathan yang merasa cemburu kini mendekap tubuh Mika. Entah itu sebuah perasaan yang palsu atau tulus, yang jelas masih samar. Hati Nathan masih berdiri di antara dua kapal. Separuh hatinya ingin membalas dendam, separuh yang lain mulai terpaut dengan Mika. Beberapa minggu berlalu, kini saatnya Mika meninggalkan negeri ini dan kembali menempuh pendidikan di luar negeri. Di bandara, Meli dan Abbas nampak sedih menatap kepergian Mika. Miko yang semula nampak cuek pun ikut merasakan kesedihan itu. "Jangan bandel di sana, Kak," pesan Miko dengan sok dewasa. Karena gemas dengan adiknya, Mika langsung mengacak-acak rambut adik kesayangannya itu. "Mah, Mika berangkat dulu ya." Keduanya saling berpelukan. "Hati-hati sayang," ucap Mama dan Papa Mika. Mika menganggukkan kepala pelan. "Bye." Sekarang Mika sudah ada dalam sebuah pesawat. Ia sangat terkejut ketika Nathan duduk tepat di sebelah tempat duduknya. Nathan tersenyum penuh arti pada Mika. "Kamu mau kemana?" tanya Mika seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Sudah, duduk sini, jangan berisik." Nathan tersenyum penuh arti. Mereka berdua menikmati perjalanan bersama, menikmati momen yang jarang terjadi di antara mereka berdua. Cukup lama mereka mengudara, hingga tidak terasa akhirnya mereka menginjakkan kaki di negara asing. Saat sampai di bandara, Mika bingung. "Kak Nathan mau tinggal di mana?" "Sementara tinggal di hotel, aku gak lama kok, cuma beberapa hari saja." Mika nampak kecewa mendengarnya. "Bisakah kita tinggal bersama?" Dengan berani, Mika mengeluarkan ide gilanya. "Jangan, itu sangat berbahaya." "Bahaya?" "Sudahlah, ayo aku antar." Nathan memesan taksi dan mereka berdua menuju rumah Mika. "Mampir ya," pinta Mika dengan wajah memelas. "Sorry, aku gak bisa jamin kamu aman bersama aku saat ini." Setelah membantu meletakkan koper-koper milik Mika, Nathan pun berniat pergi. Tapi saat dirinya sudah berada di ambang pintu, Mika memeluknya dari belakang. Dek, hati Nathan mulai berdesir. Harusnya ia membalas dendamnya. Mengapa sekarang ia justru jatuh cinta? "Lepaskan Mika, ini sangat bahaya." Nathan mencoba memperingati gadis itu. Bukannya melepas, Mika justru memeluk dengan erat. Tidak tahan, Nathan pun membalik tubuhnya. Ditatapnya Mika dengan wajah yang sangat menggoda bagi dirinya. "Aku sudah ingatkan kamu, Mika." Nathan menatap tajam pada Mika. "Tidak bisakah kita tinggal bersama?" Suara Mika penuh harap. Nathan bingung antara benci dan cinta. Mana yang harus ia pilih? "Kamu akan menyesal di kemudian hari," ucap Nathan. "Biarlah itu menjadi sesalku." Mika mendaratkan kecupan di pipi Nathan. Nathan yang semula mulai mundur, kini bangkit kembali. "Kamu yakin tidak akan menyesal?" Mika mengerjapkan matanya, tanda ia tidak akan menyesal. Melihat keberanian Mika, Nathan langsung beraksi. Ia langsung membawa Mika ke kamar, dan apa yang harusnya terjadi pada pasangan yang sudah menikah, akhirnya terjadi pada Mika dan Nathan.
Esok paginya, sepasang kaki menyembul dari balik selimut, sepasang lagi meringkuk di balik selimut. Nathan bangun terlebih dahulu. Ia mengecup hangat kening Mika. Sejenak ia lupa dengan dendam yang ia punya. Mereka berdua menikmati hari-hari bagai pasangan suami istri, meskipun mereka belum menikah. Sampai suatu hari hal buruk terjadi pada Mika. Pulang dari kampus, Mika mengalami pendarahan yang hebat. Ia langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit. Nathan yang saat itu ada di Indonesia langsung terbang ke tempat Mika. Wajahnya sangat cemas. Beberapa bulan ini perasaannya sudah mulai berkembang dengan tulus. Nathan sudah mulai lupa dengan dendamnya ketika tinggal dengan Mika. Kebetulan saat ini ada kerjaan di Indonesia, alhasil ia pulang sementara. Nathan juga tidak tahu kalau Mika sedang hamil buah cintanya. Dengan perasaan was-was, Nathan yang sudah sampai rumah sakit langsung berlari menuju kamar Mika. "Mika!" teriak Nathan sembari memeluk tubuh Mika. "Maaf Mika, aku yang salah." Mika masih belum sadar, ia masih dalam pengaruh obat bius. Malam harinya baru Mika membuka matanya. "Mika, kamu lihat aku kan? Mana yang sakit?" Pria dingin itu perlahan mencair ketika berada di dekat Mika. Mika memegang perutnya. Ia larut dalam kesedihan. Mika menangis dalam diam, tak mengeluarkan suara. Merasa sangat bersalah, Nathan langsung memeluknya dengan erat. "Maafkan aku, Mika." Nathan mulai berkaca-kaca. Ia tidak bisa menatap kesedihan Mika yang kehilangan buah hati mereka. Keduanya larut dalam kesedihan, saling berpelukan, memberikan kekuatan satu sama lainnya. Beberapa minggu kemudian, Nathan yang masih melihat kesedihan di mata Mika mengajak Mika untuk berlibur. Mereka pergi ke Paris, melepaskan semua kesedihan yang sempat menginggapi keduanya. Di bawah menara Eiffel, Nathan berlutut di depan Mika. "Mika, will you marry me?" Mika menangis haru. Akhirnya Nathan menyematkan cincin di jari manisnya. Akhir yang bahagia bagi Mika dan Nathan. Keduanya akan menjalani hidup sebagai pasangan yang sesungguhnya, melupakan rasa dendam yang hanya menyakitkan dada. Nathan dan Mika memulai lembaran baru mereka. Menikah di saat usia mereka masih muda menjadi pilihan terbaik untuk keduanya agar bisa saling menjaga. Setelah hidup bersama berbulan-bulan di negeri orang, kini saatnya Nathan dan Mika pulang ke Indonesia. Di sebuah bandara internasional, nampak Mika menarik koper miliknya sembari tangan satunya merangkul pundak suaminya Nathan. Hari ini keduanya berencana akan meminta restu pada papa dan mama Mika karena sebelumnya mereka menikah tanpa sepengetahuan Abbas dan Meli. Yang Abbas serta Meli tahu putrinya sedang menempuh pendidikan di sana. Mereka tidak pernah menduga bahwa Mika akan membuat sebuah kejutan besar untuk keduanya. Saat ini Mika tengah duduk di dalam mobil. Ada Nathan di sebelahnya yang fokus di balik kemudi. Saat ini mereka berdua sedang menuju ke kediaman orang tua Mika. Meskipun sudah menikah di luar negeri, Nathan merasa harus meminta restu pada papa dan mama Mika. Belum lagi, ia juga harus meminta maaf dengan apa yang sudah terjadi pada Mika. Nathan merasa semua adalah kesalahan dirinya. Ia sadar betul. Oleh sebab itu, ia akan meminta maaf pada orang tua Mika. Sepanjang perjalanan, Mika tak banyak bersuara. Ada perasaan tak nyaman pada hatinya. Ia takut bila mama papa akan menentang pernikahannya. Mika juga merasa malu karena merasa sudah menjadi anak yang tidak berbakti dan mengecewakan orang tuanya. Nathan yang menyadari kecemasan Mika hanya bisa menggenggam tangan istrinya tersebut. Beberapa saat kemudian,
keduanya telah sampai di kediaman Abbas yang megah. Sembari menatap rumahnya dari dalam mobil, Mika memegang dadanya. "Ayo masuk, ada aku," ucap Nathan yang mengerti bahwa Mika sedang dilanda kecemasan yang berat. Dengan perasaan dak-dikduk, Mika turun dari mobil. Mereka berdua pun masuk ke pekarangan rumah Abbas. Rumah nampak sepi. Mungkin papanya sedang di kantor, sedangkan Miko mungkin juga masih kuliah di kampus. Ting tung. Mika memencet bel rumah orang tuanya. Ada rasa takut saat tangannya menyentuh tombol itu. Sementara itu, Nathan sedari tadi memegang pundak istrinya. Ia yakin betul saat ini Mika ada pada situasi yang tidak nyaman. Cekrek! Sebuah kepala menyembul dari balik pintu. Itu adalah Melly, mama Mika. "Ya ampun sayang, kenapa nggak bilang mau pulang? Kami baru aja bulan depan mau menyusul ke sana," ucap Melly sembari memeluk tubuh putrinya. Selama ini mereka hanya komunikasi lewat telepon dan Mika masih menyembunyikan pernikahannya dengan Nathan. Puas memeluk putrinya, Melly langsung menarik lengan Mika masuk ke dalam. Saking senangnya, ia sampai tak melirik ke arah Nathan. Sedangkan Nathan yang masih belum disadari kehadirannya oleh mama Mika ikut masuk begitu saja. Pokoknya ia akan tebal muka. Ini semua salahnya, maka ia akan pasang badan untuk bertanggung jawab.